Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Agustin dari kelas 1210 OTKP 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi uji kom yaitu komunikasi. Yang pertama ada komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication atau berasal dari bahasa Latin yaitu communicatus yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada pengirim pesan atau komunikator, yang artinya adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Yang kedua ada penerima pesan atau komunikan, yang artinya adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Yang ketiga ada pesan, yang artinya adalah isi pesan maksud yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya. Yang keempat ada saluran atau channel, adalah media atau sarana yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan. Dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback, adalah tanggapan dari penerima pesan atas isi pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada faktor-faktor komunikasi. Yang pertama ada credibility atau kepercayaan. Credibility atau kepercayaan adalah komunikasi terjadi karena antara komunikator dengan komunikan saling mempercayai dan saling memerlukan. Apabila tidak ada kepercayaan, maka proses komunikasi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua ada konteks atau perhubungan. Konteks atau perhubungan adalah apabila tidak terjadi kontak atau hubungan, maka komunikasi tidak terjadi. Keberhasilan komunikasi berlangsung erat dengan komunikasi dan situasi lingkungan ketika komunikasi berlangsung. Dan yang terakhir ada konten atau kepuasan. Konten atau kepuasan adalah komunikasi bonus menimbulkan rasa puas dari kedua belah pihak atas isi pesan yang dikirimkan oleh komunikator dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan. Selanjutnya ada faktor-faktor komunikasi. Kejelasan adalah faktor kejelasan sangat penting dalam proses komunikasi. Ketidakjelasan suatu informasi atau pesan dapat mengakibatkan interpretasi yang diberikan komunikasi akan berbeda dengan yang diberikan oleh komunikator. Yang selanjutnya ada keseimbangan atau konsisten, adalah komunikasi dapat berlangsung jika terdapat keseimbangan dan konsisten atau kerajinan hubungan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Yang ketiga ada channel distribusi atau saluran penyimpanan berita, adalah saluran atau sarana yang dipergunakan dalam pengiriman berita, merupakan faktor yang penting dalam proses komunikasi. Yang terakhir ada kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi adalah kemampuan komunikasi sangat menentukan dalam proses komunikasi. Dalam hal ini, pengiriman berita atau pesan selalu disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dengan pengalaman penerima. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri, baik kita sendiri atau tidak. Yang kedua ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang yang tatap muka yang memungkinkan respon verbal maupun nonverbal berlangsung secara langsung. Komunikasi khusus pribadi adalah komunikasi yang melibatkan dua individu. Dan yang terakhir ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi kelompok merajuk pada komunikasi yang dilakukan sekelompok kecil orang. Kelompok sendiri merupakan sekelompok orang yang mempunyai tujuan bersama, saling mengenal dan mendukung sebagian dari kelompok. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa maupun elektronik yang dikelola sebuah lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditunjukkan kepada sejumlah besar orang yang bersebar anonim dan integran. Pesan-pesannya umum disampaikan secara serentak, cepat, dan selesai.
Selanjutnya ada komunikasi publik. Komunikasi publik adalah komunikasi dari antara seseorang pembicara dengan sejumlah orang atau halayak yang tidak dikenal satu persatu. Komunikasi publik meliputi ceramah, pidato, dan lain-lain. Selanjutnya ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal dan informal dan berlangsung dalam jaringan yang lebih banyak dari komunikasi kelompok. Selanjutnya ada media komunikasi. Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Media komunikasi juga sebagai sarana memproduksi, reproduksi, mengolah, dan mendistribusikan untuk menyampaikan sebuah informasi. Secara sederhana, komunikasi adalah sebuah perantara informasi dari komunikator kepada komunikan. Selanjutnya informasi yang disampaikan. Yang kedua, untuk mempermudah penyampaian informasi. Yang ketiga, untuk mempersiapkan waktu dalam penyampaian informasi. Dan yang keempat, untuk membangkitkan daya tarik bagi konsumen. Dan yang terakhir ada macam-macam media komunikasi. Yang pertama ada media cetak, antara lain surat, koran, brosur, ataupun pamflet. Yang kedua ada media audio, sebagai penerima informasi melalui indera pendengar seperti radio atau telepon. Yang ketiga ada media visual, di mana informasinya dalam bentuk gambar, misalnya foto dan tulisan. Dan yang terakhir ada media audiovisual, yang bisa dilihat dan didengar, misalnya televisi dan komputer. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.